Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya Kukuirang77. Saat ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman subscriber semua dan para pemula. Gimana caranya memperbaiki ini guys, termostat Vario 125 yang bermasalah. Ya, saya akan mengganjal termostatnya agar bisa berfungsi kembali. Maksudnya agar bisa mengaliri air dari blok mesin ke radiator sehingga motor tidak overheat ya guys. Overheat ini gara-garanya si seal water pumpnya ini bocor. Ini sudah diganti tapi sudah dicoba mesinnya overheat, panas. Ini air radiator yang di cadangannya mendidih, tapi di bagian air radiatornya dingin ya. Itu ciri-ciri dari termostat ini yang rusak. Ya, posisinya termostat di situ. Ini termostat Vario 125. Saya akan ulas sebentar cara kerja termostat ini ya. Ini termostat bekerja setelah kena panas 80 derajat Celcius guys. Kalau belum panas si termostat katupnya tidak akan terbuka otomatis dan mengaliri air dari blok seher itu ke dalam radiator sini guys ya. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat menaikkan temperatur mesin di saat dingin ya. Ini termostat ini fungsinya adalah untuk mempercepat menaikkan temperatur mesin pada saat mesin dingin. Jadi kalau memanasin mesin ini mempercepat panas karena si air itu belum dialiri ke radiator ya, agar cepat dapat mencapai suhu kerja mesin. Kalau mesinnya nggak dingin ya, nggak panas-panas, akhirnya suhu kerja mesinnya nggak tercapai kalau si termostatnya ini bermasalah ya. Makanya nanti ini kan udah jelas bermasalah, jadi si radiatornya itu dingin tapi di bagian tabung cadangannya ini keluar asap sampai mendidih itu guys ya. Ini termostat akan bermanfaat bagi motor-motor injection guys ya, karena akan jadi irit BBM sama pembakarannya lebih bagus kalau motornya maksudnya ada termostatnya ini ya. Ini fungsinya termostat agar mesin akan bekerja maksimal walaupun dalam keadaan dingin tapi cepat panas, jadi motor bisa kerja langsung bisa dipakai guys. Kalau termostatnya nggak ada, jadi mesin lama gitu loh mencapai suhu mesin yang diinginkan ya. Ini ciri-ciri termostat rusak ya, itu tadi air radiatornya dingin, selang yang di sininya itu kalau mesin jalan kita pegang tuh nggak anget ya guys. Yang anget malah bagian atas. Ini selang di tabungnya ini sampai mendidih, sama selang-selang yang di atas ini guys ya, yang belum masuk ke water pump. Ini panas berarti si termostat bermasalah. Terus di emilnya dia akan kelihatan warna merah berkedip karena mesin overheat ya. Ini kalau diganti termostat ini agak lumayan mahal guys. Kalau dari sini sekitar 600-an ribu, itu kemarin yang Vario 110. Sementara kalau yang Vario 125 ini saya belum tahu, nanti belum cari harganya ya. Tapi saya ini bisa ngakalin agar termostat ini bisa bekerja kembali sehingga mesin cepat panas, terus radiator akan bekerja dengan maksimal, terus akan mendinginkan air yang panas tadi ya.
kita bongkar aja langsung guys ya. Ya, jadi cara copotnya gini guys ya. Radiator kita copot dulu. Kita copot selang-selangnya. Kemudian kita copot tuh satu paket ya. Satu paket dengan termostatnya, dengan water pumpnya guys. Ini maaf videonya nanti dipotong-potong karena anaknya lagi pada sibuk semua. Nggak ada yang megang kamera guys. Nah, kerjaannya lagi alhamdulillah juga lumayan. Kita copot ini si sensornya, kita cabut soket sensornya ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini cara copot termostatnya. Nanti bautnya kita copot ya, kita akalin guys, ya usah ganti, ini harganya mahal. Ya ini guys, ini di dalam pengeborannya harus hati-hati ya, karena si katupnya ini dia akan berputar ya, dia akan berputar, geser-geser, makanya harus fokus, mata bornya harus yang tajam, jadi nggak kena ke bagian bodi dari termostatnya itu. Ini caranya guys, ini mata bornya yang tajam, jangan yang tumpul. Seperti itu. Tuh. Ya, seperti ini aja. Hati-hati jangan sampai kebablasan, nanti tembus ke sini malah jadi nggak kepake ya guys. Ini cuman fungsinya buat obeng, dia narik ke atas terus kita ganjel. Ya, gitu aja fungsinya. Kelihatan nggak sih? Di sana. Ya kelihatan ya lubangnya ini, borannya. Ini setelah dimasukkan posisi seperti ini bautnya ya. Ini naikannya hati-hati, harus 2 orang, pelan-pelan, takutnya ini bisa patah ya kalau nggak hati-hati. Ini kepala bautnya taruh di dalam, dari ujungnya di sini, nanti kita lem paten. Sekarang ini pasti ada angin keluar ya, jadi air itu akan keluar masuk lewat radiator, dia akan dingin mesinnya. Tetap dari atas juga akan ngalir, jadi nggak rapat, dia di tengah-tengah. Kemudian kita lem. Kita lem bagian ditetesin aja ya, bagian katupnya sama baut-bautnya, agar dia nggak bisa naik turun lagi guys ya. Kita lem semua aja agar kuat. Nah, dari atas semua biar paten. Nah,
Kemudian kita jemur. Guys, ini sudah terpasang. Ini terpasang ya, udah tinggal kita isi air radiatornya. Nanti kita nyalakan apakah akan berhasil. Ya, pelan-pelan. Sandi, coba disalah Sandi. Sambil kita nyalakan mesinnya ya guys. Ya, nyalakan. Nih, ini udah kelihatan penuh ya. Airnya penuh. Apakah nanti selang yang di sini anget? Kita tutup dulu. Yang kita isi bagian cadangannya. Ya, ini selangnya belum terpasang. Kita tunggu apakah selang yang bagian bawah anget. Kita gas. Ya, oke guys. Ini baru sebentar aja, ini kira-kira 2 menit atau 3 menit ini karburator radiator udah anget ya guys. Ini tandanya si air udah bersirkulasi masuk ke radiator. Kita pegang selangnya, ini udah anget ya. Insya Allah penyakitnya akan sembuh guys. Ya, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya agar teman-teman bisa saya kasih tahu cara ngakalin motor-motor yang lainnya. Mohon maaf apabila videonya terlalu panjang dan barangkali ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukirang, mantap.